Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dewi Sekar Arum, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang BMC. Apa sih itu BMC? BMC itu model bisnis yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan bisnis kita, tapi tetap detail gitu. BMC ini lebih simpel daripada business plan, di mana business plan itu kalau kita ada perubahan dikit aja gitu, banyak banget yang harus diubah, nah capek kan. Terus kayak gimana sih bentuknya dari BMC ini? Nah, bentuk dari BMC itu ada yang kayak gini. Ada 9 kotak. Tapi kotak mana sih yang harus kita isi duluan gitu? Nah, kotak yang harus kita isi duluan itu, ayo yang mana ya? Nah, kotak yang harus kita isi duluan itu yang ini. Value proposition. Apa sih value proposition? Value proposition itu apa yang kita tawarkan pada customer kita, kayak kelebihan kita dan keunikan kita gitu. Ya, nomor 1. Terus ini kita bareng-bareng ngisi value proposition dari bisnis dompet yang memiliki teknologi wireless charger. Apa sih isinya? Nah, ini ada dompet dengan teknologi charger wireless, terus layanan pasca bayar, garansi 1 tahun, jaminan mutu, dan gratis ongkir untuk Pulau Jawa. Terus habis value proposition, kita ngisi apa? Yang kedua adalah customer segment. Nah, kalau kita udah tahu nih apa yang mau kita tawarkan ke customer kita, kita harus tahu juga dong customer kita tuh siapa. Gak mungkin kan kita kasih dompet ini buat bayi gitu. Nah, isinya apa? Dari customer segment kita adalah pecinta gadget, generasi muda yang anti ribet, yang nggak mau bawa-bawa power bank, lalu tenaga kerja dengan mobilitas tinggi yang pastinya bakal susah banget bawa-bawa power bank, lalu pejabat daerah untuk membanggakan karya anak negerinya gitu, lalu pecinta produk lokal. Nah, habis kita tahu nih siapa segmen kita, lalu kita mencapai mereka itu dengan apa? Tentunya dengan channel. Apa aja channel yang digunakan dalam bisnis ini? Yaitu ada toko yang secara offline menyediakan dompet kita, marketplace, lalu pembayarannya itu bisa dengan via apapun, lalu sosial media 1000 Live buat menyebarkan informasi. Setelah kita tahu nih customer kita siapa, terus kita mencapai mereka dengan apa, kita harus memelihara kesetiaan mereka. Nah, kalau kita cari gitu ya, di situs-situs penyedia jurnal, di situ tuh pasti banyak banget yang bahas tentang kesetiaan konsumen. Karena katanya, kesetiaan konsumen ini menjamin kelanjutan bisnis kita gitu. Apa aja sih customer relationship yang akan diberikan? Nah, ini ada call center yang ramah, pasti ya pelayanan yang ramah itu terutama banget. Lalu ruang komunikasi antar pengguna, jadi kalau ada masalah, kita nggak perlu banyak-banyak klarifikasi, tapi antar pengguna itu saling berkomunikasi gitu. Lalu ada garansi 1 tahun, ini paling umum banget buat memelihara kesetiaan. Nah, karena kita kalau di garansi itu nggak perlu khawatir gitu, aduh nanti aku beli mahal-mahal terus rusak gitu kan. Lalu ada education content. Dalam customer relationship ini juga ada istilah gamification. Nah, ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang mengeluarkan aplikasi gitu, kayak Shopee misalnya. Kita bisa main Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Pet, dan lain-lain. Terus kita dapat duit kan, enak ya. Cuma main terus kita dapat duit gitu. Habis customer relationship, kita langsung ke RV ya, tapi bukan Red Velvet ya, ini revenue streams. Nah, apa sih isinya revenue stream ini? Pasti isinya revenue stream ini adalah dari mana kita dapat duit, dari mana kita dapat laba. Ada dari pembelian dompet dan konsumsi. Habis Red Velvet, habis Red Velvet, nah kita ke key activities. Apa sih key activities itu? Key activities itu kegiatan inti kita gitu. Lalu apa saja key activities-nya di sini? Yaitu membuat dompet wireless charger, pasti ya ini. Terus lalu layanan customer, pemasaran dompet, dan manajemen sumber daya. Setelah key activities,
kita ke key resource. Apa ini key resource ini apa sih? Key resource adalah sumber daya utama kita. Sumber daya utama yang paling nggak bisa nggak itu apa sih? Benar, sumber daya manusia. Lalu ada desainer dompet dan tenaga ahli. Habis key resource, kita menuju ke key partner. Dalam menjalankan bisnis ini kita nggak boleh jomblo ya, kita harus punya partner gitu. Lalu partnernya bisnis ini apa aja? Kita lihat. Nah, ada UMKM dompet, UMKM dompet kulit, ada supplier power bank dan supplier kulit. Nah, terus yang terakhir, tentu saja yang belum diisi ini ya, cost structure. Cost structure ini menjelaskan tentang kemana aja sih duit modal kita gitu. Umumnya cost structure ini berisi 2 poin. Yang pertama ada fixed cost, itu uang yang kita keluarkan meskipun nggak lagi berproduksi. Yang pertama gaji pekerja, kalau itu dihitung secara harian atau bulanan. Lalu perawatan mesin, pasti kan ya, mesin itu harus dirawat. Lalu pembelian peralatan, nggak bisa kan kita misalnya nggak produksi terus peralatannya dibalikin ke toko, itu nggak bisa. Yang kedua ada variable cost, yang cuma keluar uangnya kalau kita memproduksi. Yang pertama kemasan, lalu bahan baku, dan ongkos kirim. Nah, karena semua kolom udah terisi, berarti BMC kita udah jadi. Nah, ini BMC dari bisnis dompet wireless charger. Sekian tutorial kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.